Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Sri Bercerita. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Semoga kalian yang menonton video ini diberikan kesehatan, keselamatan, dimudahkan segala urusan, dan dilindungi dari segala mara bahaya di dunia ini. Kisah kali ini menceritakan seorang pemuda bernama Dito yang diteror oleh sesuatu yang tak kasat mata ketika menempati rumah bekas kebakaran. Tapi sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like, komen, dan subscribe, dan ikuti terus kisah-kisah menyeramkan dari channel ini. Baiklah, langsung saja kita ke ceritanya. Dan jika kamu berani, dengarkan sampai akhir. Awalnya semua terasa biasa saja. Bekasi sedang panas-panasnya waktu itu. Siang hari seperti gurun pasir, aspal menguap, dan udara yang dihembuskan kipas hanya memindahkan panas dari satu sisi ke sisi lain. Gang sempit di sekitar kampus dipenuhi suara motor, anak-anak kecil bermain, dan pedagang yang tak henti-hentinya lewat dengan teriakan khasnya. Bahkan setelah maghrib lewat, suara tukang bakso masih terdengar, menggema di antara rumah-rumah rapat yang seolah menutup langit. Di tengah hiruk-pikuk itulah Dito mencari tempat tinggal. Ia baru saja diterima di sebuah universitas swasta di daerah Pekayon, Bekasi. Pilihan untuk kuliah di sana berarti ia harus meninggalkan rumah orang tuanya di Depok. Bolak-balik setiap hari bukan pilihan. Jarak dan macetnya Jakarta membuat kelelahan hanya untuk sampai waktu kelas pagi. Maka ia bertekad mencari kontrakan yang murah tapi cukup layak untuk dihuni sendiri. Setelah beberapa hari berkeliling dan mengecek iklan di mading kampus, Dito akhirnya menemukan satu rumah kecil di pertigaan gang sempit. Cat dindingnya kusam, warnanya biru, tapi langit-langitnya tampak tua. Papan kayu di bagian dalamnya sedikit menghitam, entah karena usia atau karena pernah terkena asap. Di depannya hanya ada halaman kecil dengan pot tanaman yang nampak kering tak pernah disiram. Pak Darman, pemilik rumah kontrakan itu, seorang pria berusia 50 tahun, menyambutnya dengan senyum lebar. Kontrakan ini tuh udah lama gak ada yang isi, Mas. Dulunya sempat korsleting di dapur, tapi udah direnov. Aman kok, listriknya udah diganti baru, atap juga udah diganti. Jadi kalau Mas Dito mau menempati, silakan ya, kata Pak Darman ramah. Dito mengangguk mencoba mengecek bagian dalam. Rumah itu kecil tapi bersih. Ada satu kamar tidur yang cukup luas untuk kasur ukuran sedang. Ruang tengah, dapur di bagian belakang, dan kamar mandi di sebelahnya. Semua tampak sederhana tapi fungsional. Harga sewanya pun jauh di bawah pasaran, hanya setengah harga dari kontrakan lain di sekitar situ. Dito langsung setuju tanpa berpikir panjang. Ia berpikir ini kesempatan bagus untuk menghemat uang bulanan. Hari pertama pindah, semua terasa wajar. Ia membawa barang-barang seadanya, kasur gulung, beberapa baju, kipas, alat masak, dan laptop. Siang itu matahari terik sekali. Begitu membuka pintu kontrakan, udara panas seperti terjebak di dalam. Ia membuka semua jendela untuk mengganti udara. Tapi sejak pertama kali, ada sesuatu yang ganjil di sana. Sebuah bau samar langsung tercium. Bukan bau pengap biasa, tapi aroma hangus yang tipis, seperti kayu yang pernah terbakar lalu basah oleh hujan. Bau itu muncul sebentar lalu hilang. Dito sempat berhenti mencium lagi tapi tak menemukannya. Ia menepis perasaan aneh itu, meyakinkan diri sendiri kalau itu cuma bau cat atau debu dari atap lama. Menjelang sore, setelah beres membersihkan dan menyusun barang-barang, Dito duduk di teras kecil depan rumahnya sambil menyeruput teh. Anak-anak di gang berlarian. Suara radio rumah sebelah terdengar samar. Ada rasa tenang, sederhana, seperti awal yang baru. Ia bahkan merasa bersyukur sudah menemukan tempat ini. Namun malamnya, saat semua gang mulai sunyi dan hanya suara jangkrik yang terdengar dari kejauhan, bau hangus itu muncul lagi. Kali ini lebih jelas. Dito sedang berbaring di kasur sambil menatap langit-langit.
Kipas angin berputar kencang di dekatnya, tapi udara tetap panas. Ia menghela napas mencoba mengabaikannya. Mungkin kabel listrik yang baru diganti pikirnya. Tapi bau itu seperti bergerak, berpindah dari arah dapur pelan-pelan mendekat ke kamar. Ia akhirnya bangun, menyalakan lampu, dan memeriksa semua peralatan. Setelah yakin semuanya baik-baik saja, ia kembali tidur dan bau itu hilang sesaat kemudian. Hari-hari berikutnya terasa normal. Pagi ia kuliah, sore pulang, malam mengerjakan tugas. Namun setiap kali ia pulang sore, tepat saat matahari hampir tenggelam, selalu ada hal yang membuatnya berhenti sejenak di depan kontrakan. Dari kejauhan, saat gang mulai remang, ia sering melihat bayangan orang berdiri dari jendela. Sekilas saja, kadang hanya terlihat kepala dan pundak. Tapi setiap kali ia melangkah lebih dekat, bayangan itu menghilang begitu saja. Ia pernah mencoba memastikan dengan berdiri di posisi yang sama, memperhatikan pantulan cahaya. Tapi tak ada yang bisa menjelaskan bayangan itu berasal dari mana. Bukan bayangannya sendiri, karena posisi dan tinggi siluetnya berbeda. Awalnya Dito menganggap itu hal sepele. Mungkin pantulan dari rumah seberangnya atau seseorang lewat di depan rumah. Tapi lama-lama setiap kali ia pulang, matanya seperti otomatis melihat ke arah jendela depan. Seolah otaknya sudah hafal dan menemukan sesuatu di sana. Kadang jendela itu tampak gelap. Kadang ada bayangan tipis seperti seseorang berdiri diam. Malam ketiga, setelah ia mematikan lampu dan mencoba tidur, suara kecil terdengar dari arah dapur. Ia menegakkan badannya mendengarkan, tapi suara itu berhenti. Ia mengira mungkin tikus. Rumah itu sudah tua, atapnya mungkin jadi sarang. Tapi ketika ia mencoba tidur lagi, suara itu datang lagi. Kali ini disertai hembusan udara aneh dari celah bawah pintu. Dito merasa udara di kamarnya tiba-tiba lebih dingin dari biasanya. Ia menarik selimut berusaha memejamkan mata. Tapi di antara setengah sadar dan setengah tertidur, ia merasa seperti ada orang berjalan pelan melewati ruang tengah. Suara lantai yang bergeser sangat halus, seperti orang berjalan tanpa alas kaki. Jantungnya berdetak cepat. Ia menahan napas, tapi tak berani membuka mata. Hingga akhirnya suara itu berhenti dan menghilang. Paginya Dito bangun lebih awal. Ia sempat memandang ruang tengah yang diterangi cahaya matahari. Bersih, tak ada tanda apapun di sana. Tapi bau hangus itu muncul lagi. Kali ini bercampur aroma logam, seperti besi panas yang baru saja disiram air. Ia berjalan ke dapur, membuka jendela lebar-lebar. Udara luar masuk menggantikan aroma itu. Dari luar jendela, ia melihat halaman belakang sempit dengan tanah hitam bekas terbakar. Mungkin tempat membakar sampah, pikirnya. Ia menutup jendela lagi dan tak memikirkannya lebih jauh. Hari itu di kampus, ia sempat cerita sedikit ke temannya Raffi bahwa rumahnya agak aneh. Tapi Raffi cuma tertawa. Lo itu kebanyakan nonton film horor toh. Gang di Bekasi ini tuh emang padat dengan rumah. Jadi wajar lah kalau banyak bau-bau aneh. Dito ikut tertawa. Meski di hatinya ia tahu bau itu bukan sekedar bau. Malamnya ia pulang agak larut. Gang sudah sepi. Hanya lampu neon redup di ujung jalan. Suara sepatu yang ia pakai bergema pelan di aspal. Begitu mendekati kontrakan, matanya langsung tertuju ke jendela depan. Ada sesuatu di sana. Tapi malam ini berbeda. Bayangan itu tidak diam. Ia melihat jelas, seolah seseorang sedang berjalan pelan di balik kaca. Dito berdiri di depan pintu, menatap beberapa detik, lalu dengan cepat ia membuka pintu dan menyalakan lampu. Di dalam, kosong dan sunyi. Hanya tirai jendela yang bergerak pelan seperti baru saja disentuh seseorang. Sebelum akhirnya menutup pintu dan menarik nafas dalam-dalam. Ia meyakinkan diri semuanya pasti bisa dijelaskan. Pasti. Namun malam itu, saat ia menulis tugas di meja kecil di ruang tengah, matanya terus melirik ke arah jendela yang setengah tertutup. Ia tidak tahu mengapa, tapi rasanya seperti ada yang menatap dari balik jendela. Dan untuk pertama kalinya, Dito merasa rumah kecil itu mungkin tidak pernah benar-benar kosong. Malam keempat, Dito terbangun dengan dada berdebar.
Jam digital di ponselnya menunjukkan pukul 2 dini hari. Hening sekali malam itu. Kipas angin di sudut kamar masih berputar. Tapi entah kenapa udara di dalam kamar terasa panas dan pengap. Dan anehnya seperti berbau sesuatu. Makin lama makin jelas. Itu bau plastik terbakar. Tajam menusuk hidung. Dito menegakkan badan mengendus pelan. Ia sempat berpikir ada kabel korslet. Mungkin dari colokan TV atau stop kontak dekat meja belajar. Dengan langkah malas tapi waspada, ia keluar kamar dan menyalakan lampu dapur. Cahaya kuning redup memenuhi ruangan sempit itu. Dito memeriksa setiap sudut. Kompor dalam keadaan mati, tabung gas juga aman. Tidak ada asap, tidak ada tanda apapun terbakar. Tapi baunya begitu kuat, seolah ada sesuatu yang baru saja terbakar di dalam ruangan itu. Ia membuka pintu belakang sedikit, berharap udara malam bisa menetralkan bau itu. Angin masuk membawa udara lembab dan suara jangkrik dari luar. Dito berdiri di dapur beberapa menit, menunggu kalau-kalau bau itu kembali. Tapi tidak. Ia akhirnya menutup pintu dan kembali ke kamar. Mencoba tidur lagi, tapi kali ini matanya sulit terpejam. Ia merasa tidak nyaman. Dari balik tirai, suara kecil seperti sesuatu jatuh pelan terdengar di ruangan tengah. Ia menoleh cepat, menahan nafas, tapi tidak berani keluar kamar. Hingga akhirnya, suara itu pun hilang. Seolah hanya ingin menunjukkan keberadaannya, lalu pergi begitu saja. Keesokan paginya, Dito memutuskan bertanya pada Bu Erni, tetangga sebelah kamarnya. Dito menanyakan soal bau aneh itu. "Bu, saya Dito, yang menunggu kamar sebelah. Saya mau tanya, kontrakan ini emang sering ada bau aneh ya? Kayak bau plastik atau kayu kebakar. Ibu tahu nggak asal baunya dari mana?" Bu Erni yang tadinya sedang menyapu teras langsung berhenti. "Oh, bau itu. Saya juga pernah mencium beberapa kali. Mungkin ada yang bakar sampah, lalu asapnya menyebar." Mendengar penjelasan Bu Erni membuat Dito sedikit tenang, karena bukan hanya dirinya yang mencium bau itu. Malam berikutnya, Dito pulang agak larut, sekitar jam 10 lewat. Jalanan menuju kontrakannya gelap, lampu-lampu jalan bersinar redup. Bayangan pohon dan kabel listrik membuat suasana makin suram. Saat mendekat ke kontrakannya, langkahnya melambat. Jendela depan rumah itu tampak jelas siluet seseorang. Kali ini bukan sekedar bayangan samar, tapi bentuk tubuh utuh. Tinggi, kurus, dengan rambut panjang terurai. Berdiri diam menghadap keluar seolah menatap ke arahnya. Dito berhenti di depan kontrakan. Napasnya tercekat. Ia menatap lebih lama, mencoba memastikan. Tapi ketika ia menatap lebih fokus, sosok itu perlahan bergerak menjauh ke dalam ruangan dan hilang. Jantung Dito berdegup kencang, mencoba berpikir rasional. Mungkin pantulan cahaya, pikirnya cepat. Ia memberanikan diri membuka pintu kontrakan. Bau hangus itu menyambutnya lagi. Kali ini lebih tajam. Ia menyalakan lampu ruang tengah, tapi tidak menemukan siapapun. Tirai jendela pun bergoyang pelan, seperti baru saja disentuh seseorang. Dito diam lama di tempat, hanya mendengar suara jam dinding yang terasa sangat keras di tengah kesunyian itu. Malam-malam setelahnya, gangguan itu makin sering terjadi. Dito mulai sulit tidur. Kadang ia mendengar langkah pelan di ruang tengah. Kadang suara sendok jatuh di dapur, piring bergeser sendiri, dan suara kayu terbakar. Saat dicek, semua tetap rapi. Tidak ada apapun yang berubah. Rasa takut mulai menggerogoti pikirannya. Mencoba mengalihkan perhatian dengan membuka ponsel, menonton video, tapi tetap saja terasa ada yang memperhatikan. Setiap kali memalingkan pandangan ke arah jendela, entah kenapa seperti ada bayangan hitam lewat cepat di balik tirai. Sekelebat saja, tapi cukup untuk membuat jantungnya berhenti berdetak sesaat. Ketika pagi tiba, Dito melihat dirinya di cermin. Wajahnya pucat, matanya merah karena kurang tidur. Mungkin tubuhnya lelah, terlalu stres sampai halusinasi. Tapi entah kenapa, perasaan bahwa rumah itu menyimpan sesuatu yang tak terlihat semakin kuat. Hari demi hari berlalu dengan ketegangan yang sama. Pagi terasa normal, siang pun aman. Tapi begitu malam turun, udara di rumah berubah. Kadang lebih panas dari biasanya, kadang malah dingin menusuk tulang. Dan selalu bau hangus itu muncul di waktu yang sama, sekitar tengah malam.
Dito mulai menyadari sesuatu. Semua kejadian aneh itu selalu berulang di jam-jam tertentu, sekitar pukul 2 dini hari. Bau hangus, suara percikan api, langkah kecil, dan sesuatu bayangan di jendela. Semuanya muncul bergantian selalu di jam yang sama. Ia mulai menghitung hari. Baru seminggu tinggal di sana, tapi rasanya sudah seperti berbulan-bulan. Setiap malam adalah ujian kesabaran dan ketakutan. Kadang ia hampir yakin ingin pindah, tapi setiap kali pagi datang semua terasa biasa lagi. Seolah rumah itu kembali normal hanya untuk menipunya agar bertahan satu malam lagi. Sore itu selepas kuliah, Dito memutuskan mampir ke warung kopi kecil di depan gang. Warungnya sederhana, bangku panjang, atap seng, dan meja kayu yang mulai pudar warnanya. Tapi tempat itu selalu ramai di sore hari, jadi suasananya cukup menenangkan. Beberapa warga duduk santai sambil menyeruput kopi hitam dan merokok. Dito ikut duduk di ujung, memesan kopi dan gorengan. Tak lama kemudian, seorang pria berumur 50 tahunan datang. Ia dikenal sebagai Pak Hadi, penjaga malam di kompleks itu. Orangnya ramah dan suka bercerita. Mereka membahas soal listrik di daerah situ yang sering mati mendadak. Kayaknya nih ya, kabel utama di ujung gang udah lama nggak diganti. Kalau hujan turun langsung jeglek, kata Pak Hadi sambil menyeruput kopinya. Dito menimpali tanpa pikir panjang. Iya Pak, di kontrakan saya juga gitu. Lampu sering jeglek dan sering bau gosong, kayak kabel kebakar. Begitu kalimat itu keluar, suasana warung tiba-tiba berubah. Suara tawa kecil yang tadinya terdengar dari meja sebelah langsung berhenti. Beberapa orang saling pandang. Pak Hadi memandang Dito lama lalu bertanya pelan. Mas tinggal di kontrakan yang mana? Itu Pak, yang pertigaan gang, rumah cat biru. Pak Hadi menarik napas panjang sebelum menjawab. Rumah itu ya. Dulu di situ pernah terjadi kebakaran, Mas. Bukan kebakaran biasa, tapi menghanguskan semuanya termasuk penghuninya. Dito mengerutkan dahi. Hah? Maksudnya, Pak? Iya. Dulu itu kebakaran besar. Kejadiannya beberapa tahun yang lalu. Merenggut 2 nyawa, ibu dan anaknya yang masih kecil. Dito terdiam menatap kosong. Kopinya mulai dingin, ia tak sanggup menelannya. Loh, Pak. Tapi kata Pak Darman pemilik rumah, itu cuma kebakaran kecil bagian dapur dan sudah direnovasi juga. Pak Hadi menggeleng pelan. Ya namanya juga orang dagang, Mas. Kalau tahu cerita aslinya, siapa yang mau menyewa di sana? Rumah yang kamu tempati itu, rumah yang dulu habis terbakar lalu dibangun lagi. Tak ada yang berbicara lagi setelah itu. Hanya suara kipas angin tua di pojok warung yang berdecit pelan. Dito menunduk mencoba mencerna. Dalam pikirannya satu persatu potongan aneh yang ia alami seolah mulai menyatu. Bau hangus, suara percikan api, batuk samar dari arah dapur, semuanya tiba-tiba terasa masuk akal. Dan justru itu yang membuatnya ketakutan. Ia buru-buru menghabiskan kopinya, membayar lalu pamit. Saat keluar dari warung, langit Bekasi sudah berubah gelap. Jalan gang kecil menuju kontrakan tampak sepi. Hanya cahaya lampu jalan yang redup menyorot aspal basah sisa gerimis sore tadi. Langkah Dito terasa berat. Setiap kali kakinya melangkah, dada terasa sesak. Sampai akhirnya ia melihat kontrakannya dari jauh. Rumah kecil di pertigaan gang yang dengan dinding cat biru yang mulai kusam. Lampu teras masih mati, belum dihidupkan dari sore tadi. Setibanya di depan rumah, Dito mundur 1 langkah. Tubuhnya gemetar. Ia ingin lari tapi kakinya seperti menolak bergerak. Dari celah bawah pintu tercium bau asap yang begitu kuat, menyengat hidung. Ia tahu bau itu bau yang sama seperti yang muncul sebelum kabel terbakar. Tapi kali ini jauh lebih pekat. Dengan gemetar, Dito memutar gagang pintu. Pintu berderit pelan. Udara panas langsung keluar, membawa aroma asap bercampur bau arang. Ruang tamu tampak kosong, tapi hawa di dalam terasa berat. Seperti ada sesuatu yang menggantung di udara. Ia menyalakan lampu, tapi cahaya seolah tertelan oleh kegelapan di ujung dapur. Permisi, Pak Darman? Ada orang? Tidak ada jawaban, hanya bunyi barang jatuh di dapur.
Seperti sendok dilempar, Dito menatap ke arah itu, antara ingin pergi dan ingin memastikan. Tubuhnya bergerak pelan, 1 langkah, 2 langkah, bau asap makin kuat. Tiba-tiba suara batuk itu terdengar lagi. Kali ini lebih keras, lebih dekat. Dan di antara sela-sela napas berat itu ada suara kecil memanggil lirih. "Mama." Dito membeku di tempat, tenggorokannya kering. Ia tak berani mendekat. Suara itu datang dari arah dapur. Dari tempat yang dulu Pak Hadi bilang sebagai titik awal kebakaran. Listrik tiba-tiba padam, semua gelap. Dito tersentak, hampir menjatuhkan ponselnya. Dalam gelap, ia hanya bisa mendengar nafasnya sendiri yang memburu. Bau asap kini begitu pekat sampai membuat matanya berair. Ia berlari keluar tanpa menoleh lagi ke belakang, membuka pintu lebar-lebar dan hampir terjatuh di depan rumah. Udara luar terasa jauh lebih segar. Ia menatap rumah itu dari luar, berusaha mengatur nafas. Di dalam samar-samar ia melihat pantulan cahaya seperti api kecil. Hanya sesaat, lalu hilang. Ia tak tahu apakah itu nyata atau tidak. Dito berdiri lama di depan rumah, menatap ke arah dalam yang kini gelap. Di dalam hatinya, ada rasa takut yang perlahan berubah menjadi iba. Ia mulai berpikir tentang ibu muda dan anaknya yang terjebak waktu itu. Tentang bagaimana rasa sakit dan panik mereka mungkin masih tertinggal di dinding rumah itu. Malam itu, Dito tidak tidur. Ia duduk di teras sampai fajar datang, ditemani suara ayam jantan dari jauh dan aroma tanah basah setelah embun pagi. Untuk pertama kalinya ia menyadari, mungkin rumah itu tidak hanya menyimpan kenangan, tapi juga seseorang yang belum benar-benar pergi. Hari itu Dito merasa pikirannya benar-benar buntu. Tugas kuliah menumpuk, presentasi belum disiapkan, dan malam-malam sebelumnya selalu terganggu oleh hal yang sulit dijelaskan. Ia mulai merasa tubuhnya kelelahan dan pikirannya jenuh. Maka sore itu, saat jam kuliah selesai, ia mengajak Raffi, temannya, untuk menginap semalam di kontrakannya. "Lo serius kan mau nginep, Vi?" tanya Dito memastikan. "Iyalah bro, daripada gua ngerjain tugas sendirian di kosan, mending rame-rame kan? Lagian lo kan ngeluh mulu, kontrakan lo sepi." Oke, tapi jangan kaget ya kalau banyak nyamuk," kata Dito sambil terkekeh, mencoba menutupi rasa was-was yang sejak tadi muncul tanpa alasan. Sore menjelang maghrib, mereka berdua sampai di kontrakan Dito. "Rumah lo kecil tapi enak, Dit. Tapi baunya agak aneh ya, kayak orang habis bakar sampah." Dito langsung menoleh cepat. "Oh itu, iya Pi." Raffi wajahnya sedikit mengernyit. Mereka makan mie instan bareng di ruang tengah. Suasana sempat terasa ringan. Raffi bercerita soal dosen killer di kampus, lalu membahas gosip anak kelas. Untuk pertama kalinya, Dito merasa sedikit tenang. Tawa mereka memantul di dinding rumah yang dingin dan lembab. Bahkan ia sempat berpikir mungkin semua hal yang ia rasakan selama ini hanya karena stres. Namun menjelang malam, hawa di dalam rumah itu mulai berubah. Angin dari arah dapur terasa dingin dan lembab, padahal pintu tertutup. Tiba-tiba pintu dapur yang sering macet terbuka sendiri dengan bunyi berdecit panjang. Raffi langsung bangkit. "Wah gila, anginnya kenceng banget." Ia berjalan ke dapur dan menutup pintu itu kembali. Ketika tangannya menyentuh gagang besi, ia bergumam, "Aduh kok panas?" Dito menatapnya aneh. "Kenapa, Vi?" Enggak apa-apa, Dit," jawab Raffi sambil mengibaskan tangannya. Dito menelan ludah, tak berkata apa-apa. Ia hanya mengalihkan pandangannya ke arah kipas yang berputar lambat. Sekitar jam 11 malam, mereka sepakat untuk tidur di ruang tengah saja, agar lebih santai. Lampu dimatikan, hanya cahaya TV yang berkedip lemah yang menerangi ruangan itu. Beberapa menit kemudian, Dito mulai terlelap, tapi suara Raffi membuatnya membuka mata. "Dit, ini bau apa ya?" Dito menarik napas pelan. Bau itu lagi. Bau plastik terbakar yang menusuk hidung. Mereka berdua bangun hampir bersamaan. Raffi menyalakan senter dari ponselnya. Dito melangkah ke arah dapur untuk mengecek semuanya normal. Tapi ketika Dito berbalik, dia merasakan hembusan dingin dari pintu dapur. Pintu yang tadinya tertutup tiba-tiba terbuka dan tampak samar sosok seseorang berdiri menatap mereka dari luar. "Dit, di belakang lo." Dito membeku, tak berani menoleh. Raffi hanya tertawa. "Haha, canda Dit." "Woilah, nakutin gua aja lu," jawab Dito panik.
Kejadian itu membuat mereka sulit untuk tidur. Dito mencoba menenangkan diri dengan menyalakan suara TV agak keras. Raffi merebahkan badannya lagi, sementara Dito duduk menggulir ponselnya tanpa tujuan. Gangguan malam itu tak berhenti sampai di situ. Dari arah dapur terdengar suara langkah kecil, seperti kaki anak kecil berlari di lantai. Lalu suara gelas jatuh, nyaring memecah keheningan. Raffi menoleh cepat. "Dit, iya gue denger." "Suara apa ya?" Dito tak menjawab. Suasana hening lagi, tapi kali ini hening yang menekan. Seperti udara di dalam rumah itu ikut menahan napas bersama mereka. Raffi mencoba bercanda untuk menutupi rasa takut. "Rumah lo ngeri juga, Dit." Dito tak menjawab. Pandangannya tak lepas dari dapur yang kini gelap. Jam menunjukkan pukul 2 dini hari. Suara-suara aneh itu terdengar lagi. Kali ini suara gelas dan piring dibanting lebih keras. Kemudian suara langkah kaki kecil berlari menuju kamar Dito. Raffi yang tidak tidur dari tadi spontan berdiri. "Gue gak kuat, Dit, serius. Gue balik sekarang ya." "Jam segini? Gila aja lu. Daripada di sini, gue gila beneran." Ia cepat-cepat mengambil tas dan jaketnya. Saat Dito mencoba menahannya, Raffi berkata lirih, "Dit, pindah dari sini. Ini rumah setan." Begitu Raffi membuka pintu depan, hembusan udara panas menyergap keluar, seperti hawa open yang terbuka. Dito merinding. Raffi menoleh sebentar, hendak mengucapkan selamat tinggal, tapi tiba-tiba wajahnya berubah pucat pasi. Matanya terpaku sosok di belakang Dito. "Dit, di belakang lo!" Dito langsung menoleh, tapi tak melihat apapun, hanya kegelapan pekat di luar. Saat ia kembali melihat ke arah Raffi, temannya itu sudah kabur tanpa menoleh sedikit pun. Suara langkahnya bergema di antara jalan sepi, lalu hilang di telan malam. Dito berdiri kaku di depan pintu, tak tahu harus apa. Udara di rumah terasa makin panas, tapi tubuhnya menggigil ketakutan. TV masih menyala, menampilkan gambar statis yang berganti-ganti cepat. Ia menutup pintu perlahan, lalu duduk di ruang tengah, menatap layar TV yang berkedip. Dalam diam itu, ia mendengar sesuatu yang pelan tapi jelas. Suara napas seseorang, berat dan dekat, seolah tepat di belakangnya. Dito menatap bayangan dirinya di layar TV. Ada siluet lain di sana, berdiri di belakangnya tak bergerak. Ia menutup mata rapat-rapat, berharap semua itu hanya mimpi. Tapi bahkan dengan mata tertutup, ia bisa merasakan hawa panas di lehernya. Seperti ada seseorang yang menghembuskan napas pelan dari jarak sangat dekat. Malam itu, Dito tidak bisa tidur sama sekali. Sejak malam ketika Raffi kabur dengan wajah pucat ketakutan, Dito tahu kalau ia tak bisa lagi bertahan di kontrakan itu. Rumah itu bukan tempat untuk manusia beristirahat. Ada sesuatu di sana. Beberapa hari berikutnya, Dito tidak benar-benar tidur. Ia menyalakan lampu setiap malam, membiarkan TV terus menyala hanya untuk menipu keheningan. Setiap kali memejamkan mata, ia terbayang wajah Raffi yang menatapnya dengan ekspresi ketakutan. Siang itu Dito mengemasi barang-barang. Ia pindah dibantu dengan Raffi dan 2 temannya. Ia tak ingin sendirian di rumah itu lagi. Ia tak peduli dengan sewa kontrakan yang sudah ia bayar selama 3 bulan full. "Benar kata Raffi, bisa gila aku terusan di sini." Sambil berkemas, ia sempat menatap ruang yang dulu jadi tempat tidurnya. Udara di dalam rumah itu tetap berbau hangus, meski jendelanya terbuka lebar. Sebelum pergi, Dito menatap sekali lagi ke arah pintu dapur yang selama ini membuatnya resah. Tak ada bayangan, tak ada suara. Ia menarik napas panjang, lalu menutupnya perlahan. Dito pindah ke sebuah kosan kecil di dekat kampus. Bangunannya tidak besar, tapi suasananya ramai dan terang. Setiap malam terdengar suara tawa anak-anak kosan di dapur bersama. Suara motor yang baru datang, atau radio ibu kos yang tak pernah mati. Bau masakan dan kopi hangat bercampur jadi satu. Aroma khas rumah yang damai. Tidak ada bau gosong, tidak ada udara panas yang menekan dada. Tidak ada jendela yang tiba-tiba terbuka sendiri. Malam pertamanya di sana, Dito tidur dengan lampu dimatikan sepenuhnya. Hal yang tak pernah ia lakukan selama berhari-hari di kontrakan lama. Dan anehnya, ia bisa tidur dengan nyenyak. Tak ada mimpi buruk, tak ada suara langkah, tak ada bayangan di pinggir kasur. Ketika ia bangun keesokan paginya, mentari masuk menembus tirai jendela, menerpa wajahnya lembut. Ia mengucek mata, duduk perlahan, dan menyadari satu hal sederhana. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, tubuhnya terasa segar. Dito menatap keluar jendela kos barunya.
Di halaman, dua anak kecil sedang bermain bola plastik, tertawa riang. Di pojok, ibu kos sedang menyapu sambil bersenandung lagu dangdut lawas. Semua terasa normal. Ia tersenyum, lalu menatap jam dinding, masih jam 7 pagi. Udara di Bekasi hari itu belum terlalu panas. Ia menyalakan air, mencuci muka, lalu membuat kopi saset yang ia bawa dari kontrakan lama. Rasanya berbeda, entah kenapa, kali ini rasanya lebih nikmat. Mungkin karena tidak diseduh dengan rasa takut. Hari-hari berikutnya berjalan ringan. Dito mulai aktif lagi di kampus, ikut diskusi, nongkrong di kantin, bahkan sempat bermain futsal bersama teman-temannya. Kuliahnya pun mulai terasa menyenangkan. Tugas-tugas terasa lebih mudah dikerjakan. Dan malam-malamnya kembali damai. Raffi kadang masih bercanda soal malam mencekam di kontrakan lama itu. Mereka tertawa setiap kali mengingat bagaimana Raffi kabur terbirit-birit. "Gue kira lo bakal ikut kebakar di sana, Dit. Untung gue pindah sebelum ikut gosong," balas Dito sambil tertawa. "Serius deh, gua nggak bakal injek rumah itu lagi, bro." Dito hanya tertawa kecil. Dalam hatinya ia mengerti. Raffi ikut merasakan betapa nyatanya semua hal yang mereka alami malam itu. Suatu sore, Dito memutuskan pulang kuliah naik angkot. Rutenya melewati Gang Lama, tempat kontrakannya dulu berdiri. Saat angkot melambat karena jalan sempit, matanya tanpa sengaja menangkap pemandangan yang membuat hatinya berhenti sejenak. Rumah itu, kontrakan yang dulu selalu membuatnya gelisah, kini tampak berbeda. Sudah ada yang menempatinya lagi. Di teras, tampak seorang ibu sedang bersama anaknya, bermain di depan rumah. Semuanya tampak damai. Tidak ada kesan suram, tidak ada hawa berat yang dulu begitu menekan dadanya setiap kali masuk ke sana. Bahkan dari jauh, rumah itu tampak hangat, seperti rumah pada umumnya. Dito meminta supir berhenti sebentar. Ia berdiri di ujung gang, menatap rumah itu dengan perasaan campur aduk. Ada rasa lega, tapi juga getir. Seolah-olah ia sedang melihat masa lalunya sendiri yang sudah dibersihkan oleh waktu. Anak kecil di depan rumah itu menoleh ke arahnya, melihatnya sebentar, lalu tersenyum polos. Dito membalas dengan senyuman kecil, sebelum kembali melangkah pergi. Langit sore di Bekasi memantulkan warna orange keemasan. Angin lembut berhembus dari arah barat. Suara motor lewat dari kejauhan. Di antara suara itu terdengar juga tawa anak-anak kecil yang bermain kejar-kejaran di ujung gang. Suara yang sama, tapi kali ini tak menakutkan, justru menenangkan. Dito melanjutkan hidupnya dengan langkah yang ringan. Ia tidak menoleh lagi ke arah rumah itu. Di kepalanya, semua hal yang pernah terjadi kini terasa seperti mimpi buruk yang perlahan memudar. Ia tahu betul, tidak semua misteri perlu diselidiki. Yang penting baginya semua telah berakhir. Saat ia tiba di kosan barunya, ia duduk di depan meja belajar sambil membuka buku kuliah. Radio ibu kos di ruang tengah memutar lagu lama. Diselingi suara anak kos lain yang tertawa. Dito menatap ke jendela di sebelahnya, gelap di luar. Tapi bukan gelap yang menakutkan. Hanya langit malam biasa, tenang, tanpa bayangan. Ia tersenyum menutup buku, menatap langit lewat jendela itu sambil berbisik pelan. "Terima kasih Tuhan, sudah melindungiku selalu." Itulah tadi cerita tentang tinggal di kontrakan bekas kebakaran. Bagaimana pendapatnya teman-teman? Silakan tulis di kolom komentar. Kita berjumpa lagi di kisah menyeramkan selanjutnya. Tetap di channel Sri Bercerita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.